Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Apapun yang terjadi, kita tetap belajar firman Tuhan. Dan hari ini acara Through the Bible sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Pasal 26 ini adalah pasal kesaksian Rasul Paulus kepada Raja Agripa. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan mohon berkatmu di dalam kami mempelajari firman-Mu. Kepadamu kami serahkan hidup kami dan seluruh hari-hari yang kami lewati. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Lilin akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 11 terlebih dahulu. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang orang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang siapa dia sebelum dia bertobat. Kisah Rasul pasal 26 ini bisa dibagi 4 bagian, yaitu ayat 1 hingga ayat 11 adalah kesaksian Rasul Paulus tentang latar belakang hidupnya. Kemudian ayat 12 hingga ayat 19, ayat 18 adalah kesaksian tentang pertobatannya. Dan kemudian ayat 19 sampai dengan ayat 24 itu adalah panggilan pelayanan Rasul Paulus. Dan ayat 24 sampai terakhir itu adalah ajakan kepada Agripa dan semua orang yang mendengar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi betapa indahnya dan betapa bagusnya ini kesaksian Rasul Paulus tersusun dengan rapi. Coba kita bisa perhatikan ya, bagaimana kata Agripa kepada Paulus ya waktu sidang itu dibuka. Dia berkata bahwa engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia bisa bercerita sepuasnya tanpa ada interupsi mungkin, sehingga Injil bisa disampaikan dengan leluasa, bukan hanya kepada orang kecil,
namun sekarang dia sedang berbicara kepada seorang raja. Tidak banyak orang bisa menginjili seorang raja. Dan Rasul Paulus sekarang mendapatkan kesempatan itu. Ingat, raja ya, yang bisa bertindak sewenang-wenang. Bahkan Presiden Perdana Menteri hari ini, kita tidak mempunyai kesempatan untuk menginjili mereka. Apalagi seorang raja. Oleh sebab itu Rasul Paulus sekarang satu kesempatan yang indah. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah nyatakan kepadanya bahwa dia adalah alat yang berguna, yang akan menjadi saksi, yang akan memberitakan Injil kepada bahkan raja-raja. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Jadi ini pembelaan Rasul Paulus. Ya, dia menyapa Raja Agripa, dan aku merasa berbahagia katanya, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Nah, jadi Paulus ya tidak menjilat-jilat, lihat ya. Ini memang adalah karakter yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Ya, kita cukup dengan tulus, ya tidak perlu menjilat-jilat ya. Raja yang mulia lah, yang agung lah, apalah gitu ya noh. Ya, dia bilang, ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia ya. Karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi ya pertanggungan jawab terhadap ya apa yang harus saya lakukan. Ya, memang nanti di hadapan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun jelas-jelas ya Rasul Paulus adalah salah satu yang akan duduk di tahta bersama dengan Yesus Kristus, sedangkan Raja Agripa adalah yang akan mengerang di neraka. Jadi posisinya sebenarnya jauh ya, jauh. Nah, waktu di situ posisinya jauh. Dia seorang raja, Paulus seorang tahanan, tapi nanti ya, di dalam kekekalan posisinya juga jauh ya. Yang satunya adalah pemerintah yang bersama dengan Tuhan, yang memerintah di atas tahta kekal, dan yang satunya adalah bukan hanya tahanan, tetapi hukuman di dalam neraka. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus, katanya, nah terutama engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Karena Raja Agripa orang Yahudi, mestinya dia tahu persis gitu ya. Nah, sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar katanya. Jadi biar Raja Agripa mendengar dengan sabar, maksudnya berilah saya kesempatan untuk berbicara seleluasa mungkin ya, supaya saya bisa menyampaikan segala sesuatu sampai tuntas. Nah, Anda bisa menghakimi, Anda bisa menilai sesudah itu. Ayat 4 dikatakan, semua orang Yahudi ya, mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Ya, artinya kalau mereka mau ya, mereka bisa memberi kesaksian katanya bahwa aku memang hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Karena dia dilahirkan di Tarsus, tetapi dia bertumbuh besar di Yerusalem. Dan kemudian dia sekolah, dan dia di bawah didikan seorang guru besar yang sangat terkenal, Gamaliel. Nah, sesudah lama mereka mengenal aku, ya, sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, ya mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam ajaran kita. Orang Farisi, ya, dalam ini terambil dari kata bahasa Ibrani, faris, ya, itu artinya separated atau orang yang dipisahkan. Jadi kelompok Farisi adalah kelompok yang orang yang memisahkan diri dari hal-hal duniawi, ya, memisahkan diri dari perkara-perkara duniawi, tetapi ya, nah sayang sekali ya, mereka tidak memahami makna inti dari kitab Perjanjian Lama. Ya, mereka terpisah dari ini kehidupan duniawi katanya, bahkan memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang lain, bahkan memisahkan diri dari kehidupan secara umum. Ya, ada yang makin keras, dan mereka mengeluarkan peraturan-peraturan yang sangat-sangat keras ya.
Nah, kalau ini kelompoknya fundamentalis Yahudi ini kelihatannya, ya, kelompok fundamentalisnya Yahudi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, belakangan ini ada banyak sikap dan komentar serta berbagai ulasan tentang masalah fundamentalis. Pada prinsipnya fundamentalis tentu tidak semuanya buruk. Fundamentalis itu fondasi, ya. Kembali kepada fondasi, dasar, ya. Dasar artinya fondasinya, ya. Jadi tidak boleh ini, ya, menyimpang dari dasar, ya. Jadi dasar. Jadi fondasi artinya yang paling dasar dari agama itu, ya, pengajaran dan sifatnya. Oleh sebab itu, fundamentalisme sangat tergantung kepada fondasinya. Ya, fondasinya apa? Nah, kalau fundamentalis Kristen itu justru yang the best, ya, yang paling baik, ya. Artinya apa? Oh, kembali kepada pengajaran Injil yang inti. Oleh sebab itu, kalau Kristen yang semakin fundamental itu adalah yang makin alkitabiah dan makin mengasihi, ya, makin hidupnya makin sesuai dengan Injil, sesuai dengan Alkitab. Nah, sebaliknya, kalau fundamentalis Yahudi, ya, dia akan yang semakin melaksanakan kitab perjanjian lama. Oh, kitab perjanjian lama kita tahu, ya, itu adalah ibadah simbolik dan hukumnya teokrasi, ya. Jadi apa yang akan mereka lakukan kita bisa tahu. Dan fundamentalis berbagai agama di muka bumi ini sangat tergantung kepada sifat agama itu sendiri, sangat tergantung kepada sifat kitabnya sendiri, gitu. Nah, jadi fundamentalis itu, ya, bisa baik, bisa buruk, sangat tergantung kepada sifat kitabnya, gitu. Nah, fundamentalis Kristen adalah yang paling baik tentu, ya. Karena apa? Karena Injil mengajarkan kasih dan karena Injil mengajarkan kita mengasihi musuh. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan samaratakan semua fundamentalis. Jangan gara-gara ada fundamentalis agama tertentu misalnya menjadi teroris dan mengebom, lalu berpikir fundamentalis Kristen akan berbuat begitu. Oh, tidak, ya. Fundamentalis Kristen justru, ya, tercatat dalam sejarah yang tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Nah, terutama Anabaptis, ya. Anabaptis tercatat dalam sejarah kekristenan adalah kelompok yang sangat fundamental dan yang betul-betul melaksanakan pengajaran Alkitab, ya, sehingga, ya, kelompok Anabaptis adalah kelompok yang, ya, dianiaya terus sepanjang masa, malah, ya, dianiaya oleh gereja Katolik, ya, dianiaya bahkan oleh bapak-bapak yang Protestan semuanya, dan, ya, itu, ya, tercatat dalam sejarah. Jadi tidak perlu kita pungkiri atau segan untuk menyebutnya, gitu, karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi fakta sejarah, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang dia sebenarnya orang Farisi, ya, orang fundamentalis Yahudi, gitu. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji. Kegenapan janji apa? Janji Allah untuk kirim juru selamat sebenarnya, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, kepada Abraham apa? Yaitu bahwa dari keturunan Abraham akan datang satu orang yang, ya, seluruh muka bumi akan mendapat berkat darinya. Nah, siapa itu? Yaitu Sang Juru Selamat. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, katanya. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Jadi orang Yahudi telah beribadah dengan sangat tekun sekali, ya, sehingga mereka menantikan, katanya, kegenapan pengiriman Mesias sebenarnya, ya. Tetapi, ya, nah, katanya, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi, ya. Jadi karena pengharapan akan Mesias itulah aku dituduh oleh orang-orang Yahudi. Nah, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang, ya, mati? Nah, dia sekarang sedikit nusuk hatinya Agripa ini, ya. Ini Rasul Paulus ini luar biasa. Dia adalah apologetor yang luar biasa sekali, ya, yang sangat jitu, ya. Dia sikat sedikit itu Raja Agripa, ya. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Ya. Nah, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka, ya, bahwa aku harus
keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret ya. Aku dulu pernah ya. Dan dia membongkar latar belakangnya bahwa dia adalah pada awalnya orang yang berpikir bahwa ini pengikut nama Yesus dari Nazaret ini harus ditumpas gitu ya. Harus ditumpas dengan kekerasan, dengan violent ya, dengan ini anarkis gitu. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem ya. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Dia menyebut mereka orang kudus ya. Aku memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara katanya. Ya, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala ya. Tetapi aku juga setuju ya jika mereka dihukum mati ya. Jadi bukan sekedar masukkan dalam penjara. Bahkan aku setuju mereka itu dihukum mati semuanya. Awalnya gitu ya. Nah, dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka. Oh, Rasul Paulus ya. Nah, inilah apa yang dia perbuat, inilah yang menyebabkan di dalam suratnya kepada Timotius dia berkata ya, di dalam pasal 1, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ayat 15. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi Rasul Paulus melihat dia adalah manusia yang paling berdosa di antara semua manusia karena dia pernah menyiksa jemaat Tuhan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda perlu hati-hati ya, karena bertindak terhadap jemaat Tuhan itu dilihat oleh Tuhan langsung menentang dia. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, saya mendengar mahasiswa saya cerita ya, dia pergi ke satu sekolah teologi ya, dan dosen dari sekolah teologi itu malah marah dan ambil buletin pedang roh dan robek-robek gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu bukan sikap orang Kristen, apalagi dosen teologi ya. Itu sebenarnya tidak pantas ya. Bahkan siapapun yang datang kepada kita ya, kita kasih dia minum ya, kita kasih dia minum katanya ya. Jadi ini yang sikap yang benar ya. Oleh sebab itu ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, menentang orang yang memberitakan Injil, kita perlu tahu sekarang ini ya, apakah ini sesat atau tidak. Nah, kalau pengajaran yang datang kepada kita ini sesat, ya, mengapa kita tidak benarkan dia? Ya, mengapa kita tidak benarkan dia? Saya mempersilakan orang saksi Yehova datang kepada saya gitu ya. Pernah satu hari mereka datang kepada saya bawa dia ke kantor saya. Saya jelaskan kepadanya bahwa kalian ini salah begini begitu ya. Saya kasih dia minum ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dan dia kasih saya buku, dia tanya, "Bapak mau baca?" Saya bilang, "Saya mau baca." Ya, oke, enggak apa-apa ya. Karena saya ada di dalam kebenaran dan saya mengerti yang benar. Saya tidak khawatir akan orang yang membawa pengajaran apapun juga. Kalau saya sudah tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, tidak ada persoalan orang lain yang mempercaya 2 tambah 2 sama dengan 3 atau sama dengan 5 dan lain sebagainya datang ya. Saya justru merasa mempunyai kesempatan untuk membuktikan kepada mereka bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Jadi itu adalah suatu kesempatan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, dalam rumah-rumah ibadat katanya Rasul Paulus ya, sudah menyiksa mereka ya, memaksa mereka untuk menyangkal iman ya, dan dalam amarah yang meluap-luap. Dulu dia dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing ya, sampai ke kota-kota asing. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, luar biasa ini satu tindakan Rasul Paulus ini. Nah, berikutnya coba kita akan membaca lagi ya. Kita akan membaca lagi dari ayat 12 hingga ayat 23 ya. Oke, silakan Lilin. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dalam kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke segala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?"
Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, oke, boleh teruskan dari ayat 24 sampai selesai. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama dengan mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Iya, oke. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik sekali isi pembelaan Rasul Paulus ini. Dia setelah menceritakan tentang latar belakangnya, siapa dia? Dia tadinya adalah seorang Farisi, seorang fundamentalis Yudaisme yang sangat-sangat keras sekali. Bahkan dia adalah mungkin ya ini cabang muda yang sangat violent ya, yang sangat anarkis sekali. Ya, dia sudah menangkap orang-orang Kristen, dia sudah penjarakan mereka, dia menganiaya mereka, dia paksa mereka menyangkal iman, dia bunuh mereka ya. Ini seorang yang sangat keras ya. Dia penuh dengan keyakinan Yudaismenya. Dan dia berkata, mengapa dia bisa sampai di penjara hari ini? Dia berkata, "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik." Ya. Jadi perjalanan menuju ke kota Damsyik, kota Damaskus sekarang, yaitu ibu kota Syria. Ya. Tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, ya, jadi bukan malam gitu. Jadi jelas tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari.
Jadi bayangkan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, ya. Itu pasti terangnya luar biasa, ya. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku, ya. Nah, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, mungkin teman-teman yang ikut Rasul Paulus itu tidak mengerti, atau mereka hanya mendengar bunyi saja, tapi Paulus yang mendengar, ya. Karena Tuhan memang hanya mau berbicara kepada Paulus, bukan kepada pengikut-pengikutnya yang lain itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, katanya. Sukar bagimu menendang ke gala rangsang, ya. Nah, oke, ya, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, sukar bagimu untuk bereaksi, ya. Sukar bagimu untuk karena dia sekarang sudah tidak bisa lihat, ya. Sukar bagimu untuk melawan, ya. Melawan apa saja yang di segala rangsang itu, ya. Nah, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan, ya. Anda bisa bayangkan, ya, ada cahaya yang lebih terang dari matahari meliputi, dan ada mendengar suara, dan dia langsung tidak bisa melihat, gitu. Maka saya pikir siapapun menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kejadian supranatural, sehingga Rasul Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Ya. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menganiaya orang Kristen, ya, menganiaya orang Kristen, siapapun juga dia, ya, itu sama dengan menganiaya Yesus, ya, menganiaya orang Kristen. Nah, mengapa? Karena jemaat, orang Kristen yang berkumpul menjadi jemaat, menganiaya jemaat, jemaat itu adalah tubuh Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, orang-orang yang menganiaya murid-muridnya itu dilihat sebagai suatu sikap terhadap dia. Dan Rasul Paulus lebih menjelaskan bahwa jemaat lokal itu adalah tubuh Yesus Kristus. Jadi menganiaya jemaat lokal itu sama dengan menganiaya Yesus Kristus secara langsung. Dan orang Kristen tidak boleh menganiaya siapa-siapa, ya. Sekalipun orang itu enggak percaya Tuhan, bahkan sekalipun pengajar sesat, ya, itu tidak boleh menganiaya orang, gitu. Memang ya kadang-kadang kita lihat, ya, tercatat dalam sejarah Servetus, ya, memang Servetus dia punya doktrin tidak benar, ya, saya tahu itu, ya, tetapi dia tidak setuju dengan pengajarannya John Calvin, itu pendiri dari gereja Presbyterian dan Reform, ya, John Calvin, ya. Servetus tidak setuju. Servetus kirim 30 pucuk surat mengkritik, ya, doktrinnya John Calvin. Oh, John Calvinnya dendam, ya, dendam. Satu hari Servetus, ya, pergi ke kota Geneva, dibawa kekuasaan kota yang dibawa kekuasaan John Calvin. Akhirnya Servetus ditangkap. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, tentu atas perintah John Calvin, ya, Servetus akhirnya dibakar hidup-hidup, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, ini menjadi sebuah titik hitam dalam hidup John Calvin, ya. Dan sebenarnya ini Tuhan bisa melihat, ya, bahwa ini adalah sebuah ekspresi bagi kita sebagai satu tanda, ya, bahwa benarkah pengajaran doktrin yang dikemukakan oleh John Calvin, seorang yang menghukum mati orang, ya, menghukum mati orang yang menentang pengajarannya. Ini tidak benar, ini, ya. Ini tingkatannya sama dengan imam-imam dan orang-orang Farisi semuanya itu. Tetapi orang Kristen tidak melakukan itu, ya. Orang Kristen tidak melakukan yang demikian mestinya. Kita tidak menganiaya orang yang tidak setuju dengan doktrin kita. Kita pakai argumentasi untuk membela doktrin kita, bukan memakai pedang, ya, atau memakai kekuasaan pemerintahan duniawi. Nah, tetapi sekarang kata Tuhan kepada Rasul Paulus, ya, bangunlah, ya, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan ku perlihatkan kepadamu nanti, ya. Jadi Tuhan Yesus, ya, menampakkan diri kepadanya dengan satu tujuan, satu keinginan untuk mengangkat, ya, Paulus menjadi rasul, untuk menetapkan dia sebagai saksi Tuhan, sebagai pemberita Injil. Nah, ini maksud
Rasul Paulus ya. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya, Tuhan sendiri yang memilihnya, Tuhan sendiri yang memanggilnya. Oleh sebab itulah maka dia dalam menulis surat dengan tegas dia mengatakan identitasnya ya, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Rasul itu artinya utusan ya. Jadi utusan Yesus Kristus. Nah, dia utusan Yesus Kristus. Dia tidak belajar teologianya dari Petrus, dia tidak belajar teologianya dari Yohanes ya, tapi dia belajar langsung dari Yesus Kristus. Dia diutus bukan oleh Yakobus, dia bukan diutus oleh jemaat Yerusalem, bukan diutus oleh Petrus, dia diutus oleh Yesus Kristus. Jadi dia adalah utusan Yesus Kristus ya. Nah, Tuhan akan memberi perintah, akan menampakkan diri kepadanya, dan itulah sebabnya karena dia rasul yang dipilih terakhir. Oleh sebab itu Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi yang paling akhir dari semua penampakan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Jadi hari ini, jikalau ada orang berkata bahwa dia lihat Tuhan Yesus, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jangan percaya. Karena apa? Karena Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 8 sudah bilang bahwa yang lihat Tuhan Yesus terakhir itu adalah Rasul Paulus gitu. Jadi tidak mungkin ada orang hari ini melihat Yesus. Dan lagi pula hari ini ya siapa tahu bahwa Yesus itu bagaimana rupanya. Nah, bagaimana orang bisa berkata dia lihat Yesus, ya toh? Nah, nanti Lucifer nampakkan diri ngaku-ngaku Yesus. Nah, nanti bisa jadi sesat gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka ya, mengutus engkau. Nah, maka itu utusan itu namanya rasul, untuk membuka mata mereka. Ya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang ya, berbalik dari kegelapan kepada terang ya, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi, Paulus mempunyai misi untuk membuat orang-orang matanya dicelikkan ya, dan supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku ya, kata Tuhan ya, memperoleh pengampunan dosa. Jadi memperoleh pengampunan dosa, beriman kepada Tuhan Yesus mendapat pengampunan dosa. Ini bagaimana bisa begini? Coba penjelasannya ya, manusia berdosa. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Oleh sebab itu ya, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain ya ada penghukuman terhadap dosa. Itulah sebabnya Allah segera berjanji mau kirim juru selamat. Dan sebelum sang juru selamat datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, ambil domba, taruh di atas mezbah, kemudian domba itu disembelih seperti dijatuhi hukuman begitu. Dan Yesus Kristus datang, dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus menanggung dosa seisi dunia di atas kayu salib ya. Seisi dunia menanggung dosa seisi dunia. Jadi bukan menanggung dosa sebagian orang seperti yang diajarkan oleh John Calvin, bukan. Dia menanggung dosa seisi dunia ya, seisi dunia. Dan ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 ya bilang itu semua manusia. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 bilang itu ya seluruh dunia, di situ dikatakan. Jadi menanggung dosa seluruh dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Dosa seisi dunia ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang mau masuk sorga, jalannya hanya melalui bertobat dan percaya Yesus. Dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir ya. Jadi Adam dan Hawa akan masuk sorga, mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosanya. Dan hari ini kita masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi apa beda iman kita dengan Adam? Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Bedanya hanya itu. Jadi tidak ada satu manusia pun masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Nah,
Pendengar yang kami kasih dalam Yesus, katanya, yang percaya kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, baik Adam maupun kita, sama dengan semua dosa kita dihitung sudah dijatuhi hukuman. Jadi saya percaya Yesus, percaya apa sebenarnya? Percaya Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Saya hidup menggantikan Yesus. Jadi saya hidup baginya. Ya, jadi Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan saya hidup menggantikan Yesus Kristus. Ya, dia mati bagiku dan aku hidup baginya. Orang yang mengaminkan kebenaran ini dengan segenap hati, orang ini dosanya dihitung selesai, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Mendapatkan jaminan keselamatan, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ini kesaksian Rasul Paulus tentang pertobatannya. Bagaimana dia bisa berubah. Tadinya dari seorang Farisi mazhab yang paling keras katanya, kemudian sekarang menjadi pemberita Injil yang paling giat, yang paling serius. Nah, mengapa bisa bertolak belakang begitu? Karena pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena dia sekarang sudah memahami kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dan ya sekarang ya kita lihat dia menjadi ya manusia baru ya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke 23. Ya, Paulus berkata, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Terhadap penglihatan yang dari sorga itu aku tidak pernah tidak taat. Artinya sejak saat itu Paulus sudah giat memberitakan Injil, karena Tuhan yang memerintahkan langsung kepadanya. Nah, hari ini bolehkah ada orang yang berharap mau mendapat perintah Tuhan langsung begitu? Nah, karena perintah itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan perintah itu, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku, itu dituliskan untuk saya dan untuk Anda juga ya. Jadi tidak perlu ada orang berharap bahwa Yesus akan datang, nampakkan diri kepadanya di kamarnya, bilang siapa gitu ya, Tony, Edi, Budi, kamu saya angkat menjadi penginjil. Enggak, sekarang enggak begitu lagi gitu ya. Sekarang tidak begitu. Tuhan menampakkan diri terakhir kepada Rasul Paulus. Jadi siapa yang hari ini berkata dia lihat Tuhan Yesus, hanya ada dua kemungkinan. Dia pembohong ya, dia pembohong, atau dia melihat Lucifer atau anak buahnya atau siapa gitu yang mengaku-ngaku dirinya Yesus gitu. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena Alkitab saya ngomong bahwa Rasul Paulus melihat Tuhan yang terakhir gitu. Nah, kalau sekarang ada si A gitu, dia berkata dia lihat Tuhan Yesus, berarti Rasul Paulus bukan yang terakhir. Berarti si A itu yang terakhir gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah ya. Nah, Rasul Paulus bilang, aku tidak pernah tidak taat. Tetapi mula-mula katanya, aku memberitakannya kepada orang-orang Yahudi di Damsik. Memang tercatat ya, akhirnya Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Damsik, sampai orang-orang Yahudi di kota Damsik mau bunuh dia. Akhirnya murid-muridnya memakai keranjang, turunkan dia melewat tembok gitu. Jadi diulur ya. Paulus duduk dalam keranjang, diulur dan sehingga Paulus bisa lari dari kota Damsik ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, Paulus dulu adalah pelaku kekerasan ya. Sekarang dia dikejar-kejar gitu ya. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi di kota Damsik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat katanya. Nah, juga Agripa harus bertobat ya. Pasti waktu itu napasnya Agripa agak tersendat-sendat mungkin ya. Pasti Agripa waktu itu agak sedikit tegang ya toh. Festus yang agak tegang kelihatannya ya enggak. Ini yang duduk di sekitar Rasul Paulus ini orang-orang berdosa ya. Orang-orang berdosa, dan ketika Paulus berkata bahwa mereka harus bertobat. Nah, sebenarnya kalau lebih keras lagi, bahwa kamu sekalian harus bertobat, tetapi tidak perlu pakai kata itu, dengan kata bahwa mereka semua harus bertobat.
Nah, itu juga sudah termasuk orang yang mendengarkan waktu itu harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bukan tobat sekedar tobat, tetapi harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Barang siapapun yang berkata dia bertobat, ya, maka dia harus hidup sesuai dengan Kristus hidupnya. Barang siapa yang berkata dia sudah bertobat, dia tidak boleh bunuh orang. Dia tidak boleh bunuh orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bolehkah kita mensangsikan bahwa John Calvin itu tidak sungguh bertobat? Kita punya hak kan untuk itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena apa? Karena dia bunuh orang, dia banyak bunuh orang, dan barang siapa yang tidak setuju dengan pengajarannya diusir dari kota Geneva. Bayangkan, ya. Jadi ini bukan hanya sekedar bertobat di mulut, ya, dan pintar menulis buku dan lain sebagainya, tetapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu, ya. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap dan katanya apa? Menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku, ya. Jadi orang-orang Yahudi menangkap dan mencoba membunuhnya, katanya, ya. Mengapa? Karena seruannya supaya orang bertobat, gitu, ya. Karena seruannya supaya orang berbalik kepada jalan yang benar. Itu dia ditangkap, gitu, ya. Nah, ayat 22 indah sekali, pendengar sekalian. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang, ya. Bukan oleh pertolongan tentara Roma, ya. Ya, itu kepala pasukan kepala pasukan Lysias, ya, sudah menyelamatkannya. Tetapi Paulus tahu persis, ya, itu kepala pasukan Lysias itu hanyalah alat yang Tuhan Yesus kirim. Nah, oleh sebab itu dia merefleksikannya dan berkata bahwa tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, ya. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh nabi-nabi dan juga oleh Musa. Dia bawa nama Musa sekarang, ya. Karena Musa mempunyai otoritas yang sangat tinggi di antara orang Yahudi. Nah, kalau itu diberitakan oleh Musa, ya bagaimana Agripa bisa menolak itu, ya. Jadi inilah Injil yang diberitakan oleh para nabi. Cuman para nabi dulu itu masih melihat jauh ke depan, samar-samar, ya. Musa melihat jauh ke depan, ya. Musa menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus di dalam Ulangan pasal 18, mulai dari ayat 16 dan seterusnya itu akan datang satu orang yang seperti aku yang kamu harus dengar, katanya. Ini, ya, jadi dikatakan oleh Musa, yaitu bahwa Mesias, katanya, harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Mesias datang dan dia akan mengalami mati, kemudian akan bangkit. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, banyak orang pada waktu itu memang mengharapkan Mesias, ya. Mereka yang hidup pada zaman itu betul-betul mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar sekalian, begini, suasana orang Yahudi waktu itu adalah suasana terjajah, ya. Sedang terjajah, sehingga, ya, mereka mengharapkan Mesias bukan datang yang menderita, gitu. Mereka mengharapkan Mesias datang adalah Mesias yang gagah perkasa, ya. Oleh sebab itulah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka jadi senang, mereka mau angkat dia jadi raja. Kalau yang macam begini jadi raja, kita nggak akan mengalami masa paceklik, ya nggak? 5 roti 2 ikan aja makan 5.000 lebih, gitu, ya toh. Nah, jadi mereka mau dia jadi raja, mereka mau angkat dia, ya. Kalau Tuhan Yesus itu bisa sembuhkan orang sakit, ya, orang buta bisa melihat, kita mau dia jadi raja. Jadi nanti rakyat semuanya nggak ada yang buta, gitu, ya. Semuanya mau begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi, ya, siapakah yang mau, siapakah yang bisa memahami Mesias yang menderita, Mesias yang menderita, Mesias yang terpaku di atas kayu salib. Oleh sebab itu sampai hari ini masih ada orang yang benci pada salib. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti arti salib, tidak mengerti makna salib itu. Apa salib itu? Salib itu adalah karena dosa manusia tidak dapat diselesaikan dengan apapun juga selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Dan
Itulah sebabnya jalan keluar yang dari Allah, satu-satunya saja jalan, yaitu oknum kedua dari pribadi turun dan menjelma menjadi manusia dan dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya dan percaya kepada Sang Juru Selamat itu, percaya apa? Percaya bahwa dia dihukumkan untuk menanggung semua dosanya, maka semua dosanya dihitung sudah tertanggung dan dia mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Yesus Kristus telah menderita, dia terpaku di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Inilah Mesias yang harus menderita sengsara. Jadi Mesias yang harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dia menderita sengsara, disalibkan. Semua orang tahu ya. Itu peristiwa di mana orang disalibkan kan, itu bukan berita kecil itu ya. Saddam Hussein digantung, seluruh dunia tahu, dari anak kecil sampai orang dewasa semuanya tahu ya toh. Sekarang sih seluruh dunia tahu karena ada televisi. Nah, pada waktu itu Yesus dipaku di atas kayu salib, ya, tidak bersalah apa-apa, dia tidak ada kesalahan sedikit pun, dia tidak pernah ambil uang orang, tidak pernah ini bikin kesalahan apapun juga, tapi dia dipakukan di atas kayu salib. Itu semua orang di Yudea di sana tahu semuanya itu. Dan mengapa dia disalibkan? Nah, disinilah Paulus menceritakan maknanya ya. Mesias harus menderita sengsara dan kemudian dialah yang bangkit, pertama kali bangkit ya, bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang, ya, memberitakan terang kepada bangsa ini, bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain, supaya mereka bisa melihat kebenaran. Kalau tidak ada terang, itu tidak tidak ada terang, orang tidak bisa melihat kebenaran ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia adalah terang dunia, ya, terang dunia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Anda bisa bayangkan Rasul Paulus berkhotbah, berkobar-kobar, ya, bersaksi, berkobar-kobar. Nah, sementara Paulus katanya mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, berkatalah Festus dengan suara keras, ya, Festus bangkit berdiri mungkin dengan suara keras. "Engkau gila, Paulus," katanya. Katanya kan dengan suara keras, ya, nggak tahu berapa keras ya. Mungkin dia berteriak dengan, "Engkau gila, Paulus," katanya ya. "Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila," katanya. Wah, pendengar sekalian ya. Mengapa? Festus sudah nggak tahan dengar, nggak tahan lagi ya. Hatinya mau pecah rasanya mungkin ya. Dia tidak tahan lagi mendengar bahwa dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus juga. Sehingga dia bukannya berkata, "Aku yang gila," ya, Festus, akulah gila Tuhan, ya, bahwa aku bertobat sekarang. Bukan, dia malah bilang Paulus yang gila, ya. Paulus, dia bilang, "Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lihatlah ya, banyak orang ini ya. Tahu nggak Anda bahwa penyakit yang dimana pasiennya tidak sadar dia sakit itu bukan kencing manis ya, bukan sakit jantung, itu gila ya. Jadi gila. Sebenarnya Festus yang gila ya. Mengapa? Karena dia tidak mengerti dia itu orang berdosa yang akan masuk ke neraka. Ya, dia tidak paham ya. Dia tidak mengerti dirinya sakit gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, banyak hari ini juga orang yang demikian ya. Mereka siang malam cari uang ya. Mereka bahkan tidak menyadari sebenarnya hidup ini untuk apa? Dilahirkan untuk apa? Kalau dilahirkan untuk masuk ke neraka, lebih baik jangan dilahirkan. Seperti Tuhan Yesus katakan tentang Yudas, ya. Yudas lebih baik ia tidak dilahirkan. Karena kalau bukan hanya Yudas sebenarnya, siapa saja, kalau Anda dilahirkan untuk masuk ke neraka, lebih baik nggak usah dilahirkan gitu. Nah, hari ini ada banyak orang merayakan ulang tahun, bergembira segala macam. Saya katakan bahwa yang pantas merayakan ulang tahun dengan penuh
bergembira adalah orang yang sudah pasti masuk sorga. Mengapa? Karena yang kalau belum dapatkan kepastian masuk sorga, you merayakan ulang tahun dengan bergembira. Tiap kali ulang tahun itu berarti lebih dekat sedikit ke neraka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, oleh sebab itu mendapatkan kepastian masuk sorga adalah hal yang terindah, termulia, terutama, dan termahal dalam hidup ini. Nah, Paulus dikatakan gila, tetapi Paulus katanya menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Aku tidak gila, aku mengatakan kebenaran. Apa yang saya saksikan itu adalah sesuatu yang benar dengan pikiran yang sehat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian kita harus disertai dengan pikiran yang sehat, dengan akal budi yang sehat. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang paling logis di muka bumi ini. Tidak ada lagi. Kekristenan adalah kepercayaan yang paling logis. Dan Kristen yang paling benar adalah yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal. Dan yang paling sesuai dengan Alkitab. Jadi ada dua, masuk akal dan sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita selesaikan segala sesuatu dengan argumentasi. Mari kita membela pengajaran kita dengan argumentasi. Jangan sekali-kali membela kebenaran melalui kekerasan gitu. Karena ketika kita melakukan itu, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang jahat, ketika kita marah, saat itulah sebenarnya menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya. Kita anak Allah apa anak iblis gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Raja juga tahu. Paulus sengaja berkata, Raja Agripa maksudnya tentu. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Nah, karena apa? Raja Agripa kan yang berkuasa di Yudea. Dia tahu semua peristiwa itu. Aku yakin katanya, bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil, itu terjadi di kota Yerusalem, itu terjadi di pusat perhatian pandangan dari semua orang Yahudi. Itu bukan terjadi di kota kecil, di tempat terpencil. Semua orang tahu Yesus yang tidak bersalah di Nazaret, asal dari Nazaret, yang sudah menyembuhkan banyak orang sakit dan lain sebagainya, yang sangat baik, yang mengajar, telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka iri hati saja. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, awasilah hatimu, karena itu yang paling nakal itu adalah hati manusia. Jangan sampai ada iri hati di dalam hatimu, karena itu akan menuntun Anda melakukan hal yang semakin menyimpang dan semakin menyimpang dari kebenaran. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Wah, Paulus sekarang tidak mau buang-buang waktu, karena Festus sudah teriak bahwa dia gila. Dia tahu tidak lama lagi dia akan dihentikan, sehingga Paulus berkata, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jadi sebelum Raja Agripa jawab saja, Paulus sengaja berkata, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Nah, bagaimana Raja Agripa boleh enggak percaya pada nabi? Nah, dia pasti bukan orang Yahudi kalau dia tidak percaya pada para nabi. Nah, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Waduh, saya pikir waktu itu Raja Agripa terhanyut dalam uraian Rasul Paulus. Dia dalam hatinya sebenarnya membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itulah maka dia berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi Paulus berkata, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku,
menjadi sama seperti aku apa? Menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, kecuali belenggu-belenggu ini. Ya, tangannya mungkin kakinya dibelenggu ya. Artinya ya menjadi orang Kristen tetapi bukan yang terbelenggu ya. Nah, lalu ya bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike istrinya itu ya, dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar ya, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Bahkan dia boleh dilepaskan sekarang ya, kalau dia tidak naik banding katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sudah berapa kali sidang Rasul Paulus, dia tidak ada kesalahan apa-apa ya, tidak ada kesalahan apa-apa. Sebenarnya dia bisa dilepaskan ya. Tetapi ya Tuhan mau kirim dia ke Roma. Tuhan mau kirim dia ke Roma, dan Tuhan mau kirim dia dalam pengawalan tentara ya, pengawalan militer. Karena kalau tidak, nanti dia bisa dibunuh oleh orang-orang Yahudi di dalam perjalanan. Oleh sebab itu Tuhan memakai cara ini ya. Tuhan memakai cara ini, jadi dia naik banding kepada kaisar, dan ya tentu dia harus dikirim ke sana. Dan dikirim ya, mengirim tahanan ke sana harus apa? Harus ada pengawal ya, dikawal oleh militer, dan tentu dikasih makan ya, dijaga. Wah, enak kan? Nah, itulah cara Tuhan ya memelihara Rasul Paulus, mengirimnya ke Roma. Dia sudah bersaksi kepada raja, Tuhan mau dia bersaksi kepada pembesar-pembesar di kota Roma di sana. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk catatan firman-Mu, sehingga kami tahu bagaimana Rasul Paulus bertobat dan dia bersaksi kepada setiap orang yang dia temui, baik orang kecil maupun orang besar. Dia bersaksi kepada gubernur, kepada raja, kepada semua orang yang dia temui. Tuhan, berikanlah kami kasih karunia sehingga kami juga bisa memakai hidup kami sedemikian rupa. Tuhan, beri semangat kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat melihat bahwa kami juga mempunyai tanggung jawab pada zaman di mana kami hidup ini. Biarlah Tuhan kami bisa membuka mulut dan bisa memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.